Oke guys, belakangan ini saya tergugah oleh video yang ada di sini. Nih lihat, ada dua video. Nih ya, ada dua video dan itu membuat saya ingin membuat review tentang hal tersebut yang dua itu, dan kita langsung lihat aja videonya ya, kita putar ya. Oke guys, ini adalah salah satu video yang membuat saya sangat ingin mereview ya. Lihat ya, dia nyablon topi di printer DTG, dan kami sangat tidak menyarankan untuk memakai DTG di topi ya, karena hasilnya nggak memuaskan ya. Ini terlalu memaksakan. Jadi saya ingin review video tersebut dan hasilnya itu parah banget, ngeblur di kanan kiri dan tidak sangat berkualitas. Ya, ini yang mengganggu atau menggugah saya untuk membuat video ini, untuk nge-review fakta sebenarnya printer DTG itu ya. Oke, yang kedua, ini video nyablon di sepatu. Saya juga sangat tidak recommended untuk nyablon sepatu di DTG. Jadi sekali lagi, saya membuat video ini bukan karena saya ingin menjatuhkan produk mereka, tapi saya ingin mereview apa adanya, bukan ada apa, tapi apa adanya tentang fakta printer DTG. Kalau nyablon di topi dan nyablon di sepatu itu nggak bagus ya. Jadi lihat ya, dia nyablon di sepatu. Lihat nih, prosesnya itu sangat ribet. Dia itu harus ditutupi pakai lakban gitu. Ditutupin lakban semuanya. Dan ini untuk reject itu sangat besar ya. Lihat, ditutupin pakai lakban, dan ini terlalu memaksakan. Karena untuk nyablon di sepatu itu bisa pakai polyflex atau pakai sublim, itu bisa. Kalau pakai printer DTG terlalu memaksakan, karena printer DTG itu direct, langsung ngeprint ke kain, langsung ngeprint ke media, dan itu resiko rejectnya sangat tinggi, dan hasilnya juga sama, ngeblur di kanan kiri gambar itu ngeblur nih. Lihat ya, kita lihat nanti. Jadi sekali lagi saya membuat review video ini karena saya ingin mengungkap fakta printer DTG yang sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Lihat ya, dia nyablon di sepatu. Lihat di sini nih, nanti di ujung-ujung gambar itu nanti akan ada blur gitu loh, dan hasilnya itu kayak nggak solid, kayak luntur gitu loh. Di kanan kirinya hasilnya itu kayak luntur gitu, jadi nggak seperti di kain. Tuh lihat lihat ya, kayak luntur gitu di kanan kirinya. Ini sangat tinggi tingkat rejectnya tuh, lihat ya di sini ya. Tuh banyak kayak luntur gitu, kayak bercak gitu. Gimana mau menjual kalau bercak seperti itu gitu loh. Lihat ya, lihat tuh di situ. Nih tuh di situ. Tuh lihat itu ya, di sini ya. Tuh ya, kayak luntur gitu, kayak ngeblur kanan kiri gitu loh ya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi untuk printer DTG yang digunakan untuk nyablon ke sepatu ataupun ke topi itu sangat tidak recommended, karena masih ada teknik sablon untuk nyablon di dua media tersebut ya. Jadi untuk kalian harus lebih cerdas untuk memilih mesin apa yang cocok dengan produk yang kalian jual. Saya ingin komen dengan hal itu ya. Dulu kita juga punya riset tentang itu dan sudah lama, dari 2014. Tapi kami IBDTG mengurungkan niat untuk membuat tatakan tersebut ya. Karena kalau kita membuat tatakan, jadi saya kasih tahu dulu ya cara kerja printer DTG itu seperti apa. Cara kerja printer DTG itu adalah ngeprint, nyemprot tinta langsung ke media, dan medianya itu harus datar ya. Sekali lagi, medianya itu harus datar agar hasilnya bagus. Jarak antara media, permukaan media dengan head itu alat untuk nyemprot tinta, itu jaraknya itu 3 mili ya. 3 mili atau sedekat-dekatnya lebih bagus, tapi nggak boleh nempel karena sistemnya itu spray. Dan topi itu medianya itu tidak datar. Sekali lagi, topi itu medianya tidak datar. Walaupun dibuatkan tatakan untuk topi, ditarik-tarik atau segala macam, itu tidak datar. Pasti ada gelembungnya ya, pasti ada gelembungnya. Dan alhasil dari nyablon di topi itu, karena dia gelembung, jadi ada bagian yang gelembungnya itu bagus, dan ada bagian yang satunya itu jadi ada gelembung, terus ada yang tidak gelembung, itu hasilnya itu ngeblur ya. Hasilnya itu ngeblur kayak tintanya itu jalan, kayak luntur lah, karena jaraknya itu nggak bagus, bukan 3 mili, dan karena bentuknya itu gelembung gitu ya, jadi hasilnya kurang bagus dan banyak reject gitu loh. Dan itu produk membuat tatakan
tatakan untuk topi itu terlalu memaksakan menurut saya. Dan ini saya dapat videonya dan saya print screen hasil sablon di topi. Lihat ini. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat sendiri kan, hasilnya itu kurang bagus. Dan kenapa kami tidak membuat tatakan di topi? Karena nyablon di topi itu sudah ada alat untuk nyablon di topi dengan hasil yang bagus, seperti Polyflex atau Sublime. Itu udah oke banget. Kalau pakai printer DTG itu kurang bagus hasilnya. Kalau ada yang membuat produk tatakan untuk topi itu terlalu memaksakan dan terlalu memanipulasi suatu fakta dari printer DTG itu sendiri, ya seperti itu. Makanya saya sedikit geram untuk melihat video tersebut ya, karena nanti akan banyak konsumen yang hasil sablonan di topinya itu reject. Kasihan sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian mulai sekarang pinterlah untuk melihat suatu produk ya, suatu produk lebih detail. Jadi banyak fakta-fakta tentang printer DTG itu yang saya kalau ada kejanggalan saya langsung komen dan saya langsung buat videonya di YouTube. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih telah melihat video yang sesingkat ini karena saya sudah geram melihat tatakan di sepatu, apalagi di sepatu guys. Di sepatu itu permukaannya nggak rata dan banyak jendolan-jendolan ya. Dan apalagi kalau nyablon di sepatu itu banyak yang harus ditutupi pakai lakban. Kalian itu bakalan sangat sulit nyablonnya dan hasilnya juga nggak bagus gitu loh. Masih banyak cara nyablon yang bagus di topi maupun di sepatu, yaitu Sublime atau Polyflex atau sablon manual ya. Jadi seperti itu ya. Dan biasanya di sepatu itu nyablonnya itu masih bentuk bahan, bukan sepatu langsung jadi. Terlalu memaksakan dan terlalu memaksakan suatu kondisi yang seakan-akan untuk menimbulkan kesan konsumen itu terkaget-kaget dan terwah-wah karena ada tatakan sepatu dan topi ya. Itu sangat memanipulasi suatu keadaan dan fakta yang terjadi hasilnya itu nggak bagus. Jadi seperti itu. Oke guys, karena kami punya visi dalam menjual printer DTG itu harus jujur dengan hasil. Jadi seperti itu, makanya kami membuat video ini. Oke, lanjut ke review. Ada satu video yang saya ingin review, yaitu channel YouTube dari orang Amerika yang dia menggunakan printer DTG jenis Epson, keluaran Epson yang harganya 200 jutaan. Itu channel YouTube-nya lumayan, dia subscribernya sudah ratusan ribu. Langsung saja kita review ya. Channel YouTube dari Knionken 309.000 subscriber. Nah, dia ini salah satu pengguna printer DTG di Amerika ya. Nah, ini dia banyak video tentang pembuatan printer DTG ya. Dari awal kita lihat channelnya dulu ya. Jadi printer DTG ini di Amerika sudah mulai banyak terkenal ya. Jadi rata-rata menggunakan printer DTG. Ini channel YouTube Knionken ya. Jadi ini orangnya dia salah satu pengguna printer DTG, tapi printer DTG-nya keluaran dari Epson yang harganya 200 juta. Dan kemarin kita juga baru mengirim printer DTG kita ke USA. Jadi memang di USA ini lagi banyak yang make, jadi banyak permintaan printer DTG karena memang sekarang online shop itu lagi naik. Jadi banyak yang menggunakan nyablon satuan seperti itu loh. Ya, ini dia nih. Lumayan, dia subscribernya udah 300.000 subscriber. Jadi memang diminati dia. Ini 5 jam yang lalu baru upload, judulnya Using My Magical Printing to Make Custom Dock. Jadi memang kalau kita mempunyai printer DTG itu jadi ide-ide kita itu banyak yang berkeluaran. Jadi seperti ide buat ini, buat itu, karena memang penggunaan printer DTG ini sangat mudah. Jadi kalian yang penting punya desain, kalian ngambil dari Google, tinggal edit dikit-dikit langsung panggil di Acroleaf, langsung ngeprint aja. Jadi semua beda-beda desain, custom satu-satuan. Jadi seperti itu guys. Untuk kalian ya, kalian harus bisa membaca peluang. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan dalam masa wabah corona seperti ini. Kalian harus membaca peluang dan buka usaha kalian masing-masing. Memang sekarang ini kita lagi ada tujuan goal untuk membuat UMKM sebanyak mungkin agar yang banyak yang di PHK, agar yang di PHK itu bisa membuat usaha-usaha mereka, atau orang yang kerja kantoran itu bisa menambah penghasilan mereka, yaitu dengan usaha sampingan di rumah mereka masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kali ini saya review saja. Terima kasih telah menonton video singkat ini. Terima kasih. See you next time.